Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Atarosak Arifin. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 440 3246 227. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan software Mastercam X5 yang mana eh, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Mastercam X5 ini, yang mana salah satunya yang akan kita bahas adalah fitur LED ini. Jadi kebetulan di sini saya sudah memiliki desainnya, karena untuk pembuatan desainnya sendiri tidak cepat, jadi saya sudah membuat desainnya, yang mana setelah itu saya hanya akan menjelaskan eh, penggunaan tool dan bagaimana cara men-settingnya. Oke, di awal kan sudah saya buat desainnya seperti ini. Kalau semisal sudah jadi membuat desainnya seperti ini, kemudian kita akan beralih ke sini ya, mesin type, kita memilih LED, lalu default. Di sini saya sudah membuat yang pertama, kali ini yang kedua, untuk saya jelaskan kembali. Nanti setelah memilih default, akan muncul machine group, lalu kita klik yang ini, kita klik stop setup, lalu kita setting di sini. Ini kan ada make from to point, kita pilih yang ini dan yang ini. Lalu kita use margin. Nanti untuk marginnya sendiri ada sini 2, di sini 2, dan di sini 5. Kita centang, lalu properties, kita pilih from stock. Ini kita klik satu saja. Grip length ini jadi si caknya, cak itu yang ini ya, untuk menggigit benda kerjanya seperti itu ya. Oh iya, lupa saya jelaskan untuk LED ini. Jadi si benda yang ingin kita kikis ini, itulah yang bergerak. Jadi si tool yang kita gunakan untuk mengkikis bagian-bagiannya ini, itulah yang eh, bergerak tapi tidak sebanyak benda kerjanya. Sikatnya seperti itu ya. Oke, jadi sudah seperti ini untuk gripnya. Grip length-nya 1 centang. Jadi sudah centang. Oke. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana cara men-setting, bagaimana menentukan, eh, kita akan menentukan tool dan bagaimana cara men-settingnya. Seperti itu. Ya langsung saja, karena di sini saya sudah membuat desainnya, jadi saya akan langsung eh, menjelaskan fitur-fitur yang akan digunakan dan bagaimana cara menyetingnya. Oke, langsung saja dimulai. Oh iya, untuk ukuran desain yang saya buat itu seperti ini ya. Nah, yang ini ukurannya, ukurannya sama semua. Perbedaannya hanya pada yang di sini saya tambah lubang. Untuk ukuran lubangnya sendiri sama seperti ini, berdiameter 6 dan panjangnya 14. Oke, kembali lagi. Ya, seperti ini. Jadi untuk awal pembuatan desainnya, saya menggunakan fitur revolve, yaitu saya membuat setengahnya terlebih dahulu. Jadi dari garis ini, saya buat setengah terlebih dahulu, lalu nanti akan saya revolve. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, langsung saja
ini fitur-fiturnya. Yang pertama adalah face. Nah, untuk fitur face ini digunakan untuk meratakan pada bagian depan eh, barang yang ingin kita eh, istilahnya di CNC seperti itulah. CNC dengan fitur LED-nya itu. Dan di sini mata yang digunakan adalah yang ini ya, face ya, yang ini right. Kenapa kita pilihnya right? Karena kita melakukan CNC-nya itu dari kanan ke kiri. Jadi kita ambilnya yang ini. Lalu untuk settingannya, kita pilih yang ini, select points, kita pilih titik yang ini, lalu ditarik ke sini. Lalu untuk yang ini dirubah menjadi 0,25 dan yang ini 8. Oke, centang. Selanjutnya adalah rough. Lalu pilih yang ini chain. Nah, ini ya. Kita pilih titik yang ini dan titik yang ini. Untuk rough ini fitur yang digunakan untuk eh, pengikisan dalam jumlah yang besar ya. Jadi misal kalau terdapat besi berbentuk tabung seperti itu, tidak harus tabung ya. Eh, Pokoknya ketika sudah sudah dipasangkan pada cak ini ya, cak itu adalah ini yang menggigit objek yang akan kita CNC ini. Kalau ya pokoknya rough ini digunakan untuk mengikis bentuknya menjadi seperti ini. Jadi semisal awalnya tidak berbentuk seperti ini, jadi fitur uh, rough ini adalah proses pembentukan yang seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang digunakan adalah ini matanya ya, yang right lagi. Untuk settingannya ini dibuat menjadi 0, ini juga 0. Untuk yang ini adalah 0,5. Dan di sini juga menjadi use stock for record boundary. Dipilih yang ini, lalu centang. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, dari yang awalnya bentuknya belum seperti ini, akan dirubah menjadi seperti ini. Fitur selanjutnya ada finish. Nah, oke. Fitur finish ini untuk setelah rough, jadi akan dirapikan kembali bentuknya dengan ketelitian yang tinggi seperti itu. Titiknya yang dipilih sama, titik sini dan di sini, centang. Lalu matanya yang digunakan apa yang ini? Ini kita setting terlebih dahulu, setup tool. Nah, untuk ini kita pilih titik tengah di sini. Oke, centang, centang. Lalu finish parameternya ini diubah menjadi 0,5 dan di sini sorry, di sini 0,25 dan di sini 4 saja. Jadi akan proses finishnya itu tadi akan berulang sebanyak 4 kali. Itu juga berlaku untuk yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kita ingin menyeting proses seperti finish, rough, dan face-nya tadi ingin berulang berapa kali. Lalu masih ada lagi rough, finish, face, groove. Kita pilih 2 point. Nah, groove ini digunakan untuk mengikis celah seperti ini.
Jadi kita tidak mungkin menggunakan mata yang digunakan untuk rough atau finish untuk membentuk celah yang terlalu sempit seperti ini. Jadi ada matanya khusus untuk titik yang serapat ini ya. Bentar, poin. Jadi kita memilih titik sudut pojok kanan ke pojok kiri bawah. Ini ya. Nah ini titik sini dan titik sini. Ini kita ringkan ini di sini. Ini salah sebentar. Dan di sini dan di sini agak sulit ya. Nah, di sini. Oke, setelah seperti itu klik enter. Lalu untuk mata yang digunakan adalah yang yang ini apa? Maaf, saya ingin memastikan kembali untuk mata yang digunakan yang mana ya? Oh iya, betul yang ini ya, mata yang digunakan. Lalu ini kita centang use stop for outer boundary. Lalu yang ini kita rubah menjadi 30. Yang di sini kita ubah menjadi 0. Ini juga 0. Lalu selanjutnya ini kita ubah menjadi 4. Jadi akan berulang sebanyak 4 kali. Ini 0, 0 untuk yang ini. Sebentar saya cek kembali untuk memastikan ya. Untuk yang ini adalah 0,25. Oke, seperti ini settingannya. Lalu yang terakhir adalah drill. Karena kita menggunakan tadi lubangnya berdiameter 6 dan kedalaman 14. Tapi ini tentukan titiknya terlebih dahulu. Titiknya ada di sini nanti ya. Tentang kedalamannya tadi adalah minus. Nah, kedalaman adalah 14, berarti kita tulisnya sini adalah minus 14. Titiknya tadi ada di sini ya. Oke, drill point. Ini sudah settingannya. Ini sudah siap. Langsung kita lihat simulasinya. Ini kita aktifkan semua ya fitur yang di sini. Lalu bisa kita mulai lihat di sini. Lambat sedikit. Jadi, bentar, saya ulangi terlebih dahulu dari awal. Nah, ini adalah proses facing. Nah, untuk yang ini adalah proses roughing. Jadi pengikisan dalam jumlah yang besar ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang ini adalah proses finishing. Yang di sini adalah proses ini tadi apa tadi groove. Lalu yang terakhir adalah proses drilling, yaitu mengebor lubang yang ada di sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk
fitur menggunakan yang LED ini. Lalu untuk G-code-nya sendiri, ini kita pencet yang ini ya, G1 ini, kita centang. Ya, kita ambil ini ya, kita tentukan tempat kita menyimpannya di sini saja. Tugas 7 underscore G-code seperti itu saja. Kita centang. Nah, jadi G-code-nya seperti ini ya. Karena ini sangat panjang, saya percepat. Nanti kurang lebih di akhir akan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fitur LED. Oh iya, lupa saya jelaskan. LED itu jadi benda yang ingin kita kikis lah yang berputar ya. Nanti masih ada lagi fitur milling ya. Jadi kalau milling itu eh, benda pengikisnya yang di sinilah yang bergerak, bukan benda yang ingin kita ubah bentuknya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.